cara bertahan di puncak sukses. Saudara, perlu saya ulangi bahwa seringkali Tuhan tidak bisa memberkati dan memberi sukses kepada kita sampai lama. Jadi cuma sampai sebentar saja. Apa yang membuat Tuhan terpaksa hanya sementara? Yaitu karena Tuhan melihat bahayanya kita. Katakan bahayanya saya. Saudara, seringkali kita tidak memikir, ya, seringkali kita cuma menganggap jalan kita ini selalu benar, hidup kita selalu baik. Tetapi Tuhan tahu bahwa kesuksesan itu, saudara, bisa membawa kita terjerumus. Itu sebab bagaimana saya dan Anda belajar untuk supaya sukses dari Tuhan, ya, tidak terbatas hanya soal keuangan, tetapi juga sukses dalam karir, juga sukses di dalam keluarga kita, anak keturunan kita. Saudara, bagaimana itu bisa berlangsung terus sampai kita mati, ya, saudara. Nah, itu sebab kita mau belajar dan kita akan melihat bahwa kita wajib untuk menyiapkan diri kita, mengakomodasikan hidup kita untuk supaya kita boleh layak menerima kesuksesan yang bertahan terus. Saya yakin saudara kepingin, walaupun kita menyadari aku tidak punya modal barangkali, aku kurang pintar barangkali, ya, aku pernah berbuat kesalahan sehingga namaku busuk. Saudara, mungkin kita merasa dan kita menyesali akan keadaan kita yang terdahulu. Tetapi ketika saya dan Anda belajar dari firman, maka bukan kemampuan kita, katakan bukan kemampuan saya, bukan sumber daya manusia saya yang bisa membuat saya sukses. Apapun yang mustahil akan Tuhan lakukan dan membuat saya bertahan dalam kesuksesan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ada dua buah ayat sekali lagi kita membuka dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, para kekasih. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Katakan ayat ini luar biasa. Saudara, bagaimana luar biasanya sehingga membuat saya dan saudara di dalam semua keadaan kita yang defisit dan minus, yang tidak mampu, saudara, Allah bekerja dengan luar biasa. Saudara, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu apa? Pada waktu Tuhan memberikan kepada saudara, kesempatan untuk meraih kesuksesan. Kapan? Ya, kita sudah baca ayatnya, ketika kita sendiri bertobat, ketika kita sendiri menjalani satu perjalanan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi ini merupakan sesuatu yang sinkron. Seberapa benar hidup saya, sebegitu sukses saya. Seberapa tidak benar hidup saya, sebegitu gagal saya. Jadi inilah sinkronisasi dari firman di dalam hidup saya dan Anda. Bila kita mau melakukan firman dalam hidup kita, ya rahasianya cuma simple saja. Tuhan ingin supaya kita semuanya hidup di dalam firman. Katakan, saya harus hidup di dalam firman. Supaya mujizat kesuksesan yang barangkali tidak mungkin saya raih diberikan kepada saya. Ya, saudara. Nah, saya yakin saudara semua kepingin, ya. Tua, muda, laki dan perempuan pasti semua kepingin hal ini. Jadi saya dan saudara harus yakin, kalau kita sudah tahu ini pelajaran penting buat kita, maka kita harus total untuk belajar. Untuk kita harus melatihnya, exercising apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini.
Para kekasih, saya mengulang beberapa slide di sini secara singkat. Di dalam Yesaya 58 ayat 8 dan 9, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kau kuat dan menang saat derita cobaan. Sebab kebenaran di barisan depanmu, kemuliaan di barisan belakangmu. Saudara, jadi ini adalah rumusnya, ini adalah hukumnya. Kalau saya dan saudara mengikutinya, katakan bila saya mentaatinya, hukum Tuhan ini, pastilah hidup saya sukses dan bertahan sampai pada akhirnya. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu ini kesimpulan dari pelajaran ini. Mudah sekali. Para kekasih, kemudian juga saya sampaikan kemarin, apa puncak sukses dari Tuhan? Ya saudara, kita melihat tadi, satu, hidupmu terang, tidak ada luka. Ya saudara, ini yang pertama, luka-luka akan dipulihkan dengan segera. Kedua, kebenaran firman memimpin di depanmu dan kemuliaan di belakangmu. Katakan luar biasa. Yang keempat, saudara, doa-doamu terjawab. Ayat yang ke-9, kalau kamu berseru kepadaku, maka aku akan berkata, ini aku. Berarti apa? Dia hadir. Dia tidak bilang, aku jawab. Dia tidak berfirman kepada saya dan saudara, aku dengar doamu. Tetapi ini aku hadir. Kamu berseru kepadaku dengan senap hatimu, aku pasti hadir. Amin. Nah, yang kelima, yang terakhir disebutkan, asal engkau pantang membebani orang lain dan menuduh orang lain. Katakan, saya tidak boleh demikian. Jadi para kekasih, disinilah puncak kesuksesan seorang anak Tuhan yang beda dengan paradigma, berbeda dengan rumus-rumus duniawi yang lain. Orang-orang di luar Kristus mempunyai rumusan bagaimana mereka bisa bertahan di dalam kesuksesan mereka. Saudara, pertama mereka harus berani, harus spekulatif, berani mati, berani malu. Saudara, nah itu mereka mereka mengejar itu dan mereka hidup dengan cara demikian. Saudara tahu, orang seringkali dengan kedudukannya yang tinggi dicapai dengan tidak tahu malu, saudara. Nah, itu bukan caranya Tuhan, bukan cara saudara. Katakan, bukan cara saya. Cara saya sesuai dengan firman. Ya, saudara, itu sebab ini hal penting sekali. Para kekasih, itu sebab saya masuk pada inti, ada A dan B. A, bagaimana bisa meraih top level secara proporsional saya. Ya, saya ulangi, kemarin saya katakan kalau saya, maafkan saya, hanya lulusan SMP atau SMA, saya tidak boleh menganggap bahwa hidup saya itu saya bisa mendapatkan gaji ataupun fasilitas seperti orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang yang bergelar banyak, lulusan luar negeri. Tuhan bisa melakukan, bisa. Tetapi jangan bermimpi, ya saudara. Tuhan bisa membuat seorang yang putus sekolah sekalipun untuk bisa sukses luar biasa. Itu sebab lebih baik saya kasih catatan kaki di bawah proporsional. Saudara, artinya supaya saudara tidak makan hati, saudara tidak remuk hati. Kata firman, bisa hebat. Kenapa tidak bisa? Saudara, seorang yang tidak mengakui siapa dia, seseorang yang tidak merasa seberapa aku mampu, yang dipikirnya cuma luar biasa, saudara, pasti dia seorang yang mabok, orang yang tidak nyadar. Orang yang nyadar itu mendapat belas kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saya nyadar keadaan saya yang hina, yang lemah, yang bodoh, yang tidak tercapai tujuan dan cita-cita saya, Tuhan melihat bahwa saya menyadari siapa saya. Tuhan melihat bahwa saudara menyadari siapa saudara. Dan itu membuat hatinya tergerak. Dan dia jatuh hati kepada saya. Dia jatuh hati kepada saudara. Selesai. Selanjutnya Tuhan yang akan bekerja.
Tapi banyak orang tidak nyadar, tidak mau berkaca siapa dia itu. Saudara, ini yang repot, yang Tuhan tidak akan pernah mau percaya sama orang semacam ini. Itu sebab saudara dan saya pertama-tama kita membaca ayat 8 dan ayat 9 supaya kita ini mempunyai hati yang rendah, hati yang lembut, supaya kita tidak mempunyai pengadilan dan menghakimi orang lain. Saudara, Tuhan berkata, siapakah kamu menghakimi sesama saudaramu? Saudara, Tuhan tidak mengangkat kita menjadi hakim. Itu sebab kalau saya dan saudara nyadar, katakan, bila saya nyadar, Tuhan jatuh hati seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Dan yang B, sesuai dengan tema kita, bagaimana mempertahankannya. Mempertahankan puncak level kita secara proporsional. Mempertahankan puncak kesuksesan kita. Saudara, ya, di bidang apa yang saudara geluti, yang saudara hidup, Tuhan akan bisa memberikan top level tersebut. Ya, jadi A dan B. Saudara, kita masuk pada bagian A. Wajib 100% bergantung pada Tuhan. Ayo ulangi. Saya wajib 100% bergantung pada Tuhan. Ya, saudara, ini penting sekali. Mari kita akan buka Alkitab dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. 1, 2. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Saudara yang kekasih, ayat ini begitu jelas memberikan kepada saya dan kepada Anda satu pengertian bahwa hidup ini harus berada di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus. Amin. Anugerah. Kalau saudara membaca, ada 5 hal yang bukan karena kehebatan, bukan karena nilai tambah, bukan karena keahlian, bukan karena pangkat, bukan karena kehebatan. Tidak. Jadi apa dong? Bahwa semua berkat yang ada 5 hal berkat yang disebutkan tadi, justru Tuhan memberikan kepada mereka yang rendah hati, saudara. Pada mereka yang berharap kepada Tuhan, yang tidak meninggikan dirinya. Itu sebab di sini kita melihat rahasianya sekali lagi adalah orang yang satu nyadar. Nyadar apa? Nyadar bahwa dia itu tidak bisa apa-apa. Nyadar bahwa dia itu seorang yang lemah dan rendah. Saudara, maka Tuhan, kalau Tuhan sudah melihat ini orang yang mengakui dirinya bahwa dia lemah dan rendah, dan dia tergantung 100% kepada Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangan. Amin. Jadi seringkali kenapa kita berdoa dan tidak dikabulkan, dan kita marah kepada Tuhan, marah kepada gereja, kepada pendeta, atau pada orang-orang yang mendoakan saudara. Malah saudara mendapat sebaliknya. Saudara salah. Karena kesalahan bukan pada si pendoa, kesalahan pada orang yang minta didoakan. Kenapa? Karena dia tidak 100% bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi di sini rahasianya bagaimana saya dan saudara harus dan bisa meraih kesuksesan. Ini baru bagian A. Ya, nanti bagian B mempertahankan. Saudara, ada 5 hal dan saya menuliskan di sini, my fighting is his victory. Perjuanganku adalah kemenangannya dia. Aku yang berjuang, dia yang kasih kemenangan. Katakan, saya yang berjuang, Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Ya, itu luar biasa sekali, bukan? Nah, saudara, ada 5 hal yang disebutkan dalam ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal yang ke-9. Yang pertama, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ya, saudara, nah ini berlawanan kan dengan dunia. Kalau perlombaan lari, memang dalam hal ini yang diangkat adalah soal sprint, lomba cepat.
lari cepat, saudara. Bagi dunia, lomba lari cepat, ya saudara, itu harus bagi yang cepat. Tapi bagi Tuhan kok enggak? Ya disebutkan kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Nah, jadi saya sudah bilang, Tuhan itu mempunyai cara berpikir ya yang dua sisi. Wah, kamu memang bisa cepat dan kamu rendah hati dan kamu sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepadaku. Kamu nyadar orangnya, kamu nyadar hidup ini. Aku kasih kemenangan. Dia bisa cepat, tetapi di satu sisi Tuhan melihat kamu tidak bisa cepat. Kamu mestinya kalah dari semua. Kalau ada 10 pelari, 10 sprinter, kamu nomor 10. Tetapi karena kamu nyadar, aku kasih kamu nomor 1. Saya mau tanya, Tuhan mampu apa tidak? Tuhan mampu. Cuma sekarang masalahnya Tuhan mau enggak? Nah, di sini rahasianya kita belajar supaya Tuhan mau menolong kita, supaya kita dibikin berhasil. Amin. Nah, di sini rahasianya. Itu sebab saya dan saudara harus menyadari hal yang pertama. Yang kedua, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, saudara. Nah, tadi lomba lari sprint, lari cepat, saudara. Ini adalah lomba gulat, saudara. Nah, di sini dimasukkan keunggulan perjuangan, maksudnya pertandingan gulat, saudara. Bukan untuk yang kuat, saudara. Orang-orang yang hanya badan besar, berotot, bertulang kuat, tinggi besar, mereka akan dijadikan atlet untuk gulat, saudara. Tetapi aneh, keunggulan perjuangan, kemenangan pada pertandingan gulat bukan untuk yang kuat. Berarti untuk yang lemah, untuk yang kalah secara fisik, kalah secara spesifikasi, kalah secara data pribadi. Kalau diperbandingkan datanya, jelek sekali. Hancur sudah. Gak mungkin, saudara. Tetapi di sini, saudara, saya tulis my fighting is his victory. Pergumulanku, perjuanganku adalah kemenangan dia. Ini benar, karena Alkitab mengatakan demikian, saudara. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Semua katakan, puji Tuhan, karena saya lemah. Jadi saya bisa berhasil dan meraih kemenangan seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, disebutkan roti bukan untuk yang berhikmat. Kenapa berhikmat? Karena pintar. Dia bisa kerja, gajinya besar. Dia bisa selalu makan roti. Sehari 5 kali, bukan cuma 3 kali. Saudara, nah, jadi apa dong dengan keadaan kita? Kalau kita lemah, saudara, roti bukan untuk yang berhikmat. Artinya, roti juga untuk yang bodoh, yang tidak pendidikan. Roti juga diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang gagal di dalam edukasi, dalam pelajaran. Mereka tertinggal. Tetapi Tuhan selalu memberikan roti kepada mereka. Kenapa? Kembali lagi karena mereka nyadar keadaan mereka. Mereka merendahkan diri. Dan mereka pegang perjanjian firman. Katakan, pegang perjanjian firman. Selalu ada roti. Amin. Yang keempat, saudara, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Ya, ini juga satu hal yang mudah diaminkan. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yang mudah dia dapat duit, saudara. Bagaimana dengan orang yang bodoh? Di sini firman Tuhan mengatakan, meskipun kamu bodoh, tetapi kalau kamu bergantung, ya ini temanya ya, wajib 100% apa? Bergantung pada Tuhan. Ini tema kita untuk bagian A. Jadi walaupun kamu itu bodoh, tidak pendidikan, katakan buta huruf, gagal sekolah, tetapi kalau kamu bergantung 100% kepada Tuhan,
kamu mesti diperkaya. Percaya apa tidak? Jadi ini di sini kita melihat bahwa cara Tuhan mengerjakan dan menganugerahi kita itu beda dengan cara dunia memberi kepada kita orang. Saudara, ya. Yang terakhir para kekasih, karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karunia ini adalah sesuatu termasuk nama baik, nama yang bagus, ya, berwibawa. Ini semuanya tentang esteem, self esteem dan sesuatu kebanggaan seseorang, prestis seseorang. Ya saudara, itu karunia maksudnya di sini. Karunia bukan untuk yang cerdik-cerdikia. Jadi orang yang tidak pendidikan pun, orang yang bodoh, orang yang tidak pintar, mereka bisa menerima karunia, nama baik, mereka bisa menerima kedudukan yang bagus, yang terhormat, mereka bisa. Saudara, ya, apa sebab? Karena 100% titik-titik bergantung kepada Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ya, kita punya perjuangan. Katakan, perjuangan saya adalah kemenangannya. Dia akan memberi pada setiap perjuangan saya kemenangannya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab dalam 2 Korintus 2 ayat 14, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Sebuah ayat yang istimewa. Siap? 1, 2. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, di sini kita melihat bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak mempunyai sesuatu dasar sumber daya manusia yang istimewa, ataupun yang rata-rata bagus, kita tidak punya. Ya. Tetapi kita menjadi, apa disebutkan? Menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Terus hidup saya dan hidup saudara ini memuliakan Tuhan. Kita menjadi keharuman dari nama Tuhan. Nah, itu rahasianya. Sehingga meskipun saya dan saudara di dalam keadaan kita ditimbang dengan orang lain, saingan dagang saudara, saingan di dalam sekolah dan kuliah, saingan dalam jabatan dan birokrasi, saudara itu kalah. Tapi karena saudara ini mengharumkan nama Tuhan. Katakan, karena saya mengharumkan nama Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepada saya. Saudara. Jadi di situ saya dan Anda, kita harus ambar-ambar wangi, menyebarluaskan keharuman daripada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kekasih, saya menunjukkan satu contoh di sini pada bagian A, ya, wajib 100% bergantung pada Tuhan. Nah, saya membawa satu contoh di sini dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Tentang pembaharuan oleh Asa, Raja Asa. Saudara, kita akan baca 1, 2. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara, kalau kita melihat ada kejadian apa ya, sehingga ini pelihat, ini nabi yang bernama Asaria bin Oded, dia memberikan kekuatan kepada Raja Asa. Karena Raja Asa dalam pasal 14, ini yang kita baca pasal 15 ya. Dalam pasal 14, Raja Asa mendapat kemenangan yang dahsyat. Ya, saudara. Dia mengalahkan kerajaan Ethiopia yang mengirimkan tentara sebesar 1 juta orang. Hebat.
tentaranya itu kayak air datang. Tetapi Raja Asa karena dia merasa tentaranya cuma sedikit, dia berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim bala bantuan tentara sorga untuk mengalahkan kerajaan Ethiopia dengan 1 juta tentara. Tuhan itu memberi kemenangan yang luar biasa. Amin. Dahsyat sekali. Nah, rupanya kalau orang itu sudah pernah menang, kemudian dia mempertahankan kemenangannya, itu pasti sulit. Ya, secara fisik, secara psikologis, saudara pasti sulit. Dia mempunyai beban mental untuk mempertahankan kemenangannya. Itu terjadi pada Raja Asa dalam pasal 15. Itu sebab Tuhan mengutus Asaria bin Oded datang kepada Raja Asa dan memberikan kekuatan kepadanya. Salah satu kalimatnya adalah ayat 7 tadi yang kita baca. 1, 2. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara, apa sebab? Karena dia saat itu sedang dalam keadaan down. Sekali lagi, orang itu kalau sudah berhasil, untuk mempertahankan keberhasilannya, itu tidak mudah. Termasuk Raja Asa. Itu sebab Tuhan mengirim Asaria, anak Oded, untuk datang memberitahu. Kenapa kamu ngelokro? Kenapa kamu dalam keadaan mudah, khawatir? Kamu mendengar musuhmu yang sudah kamu kalahkan mulai bangkit. Kamu mendengar negara yang lain mulai bangkit dan mulai maju. Dan kamu menjadi ciut hatimu. Saudara yang kekasih, makanya saya bilang, orang sukses mudah, tidak terlalu sulit. Sulit sih, tapi tidak terlalu. Tapi mempertahankan kesuksesan, puncak sukses, itu sulit sekali. Saudara bisa bayangkan, kemenangan dari Raja Asa ini dahsyat banget. 1 juta tentara dihabisin sama dia. Oleh karena tangan Tuhan. Saudara. Tetapi sekarang dia merasa ketir-ketir hatinya. Itu sebab saya ingin menunjukkan pada saudara bagaimana saya dan saudara harus bisa mempertahankan. Kalau saudara saat ini merasa belum sukses, Tuhan tolong beri kepada hamba kesuksesan. Mungkin sukses yang kecil dulu Tuhan, gak apa-apa, supaya hamba sukses. Supaya ini menambah semangat hamba, gairah hamba, untuk hamba boleh mencapai yang lebih dari Engkau, mendapat lebih dari Engkau Tuhan. Ya, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya dalam Bible study ini, kami belajar bagaimana seharusnya kami. Dan kami percaya kami akan pulang menerima karunia-karunia dan upah-upah kami. Ketika kami setia kepadamu. Ketika kami kuat hati kami. Karena kami akan selalu kuat di dalam pengurapan-Mu. Diberkatilah para kekasih. Dan pulang dengan damai dan sejahtera. Dan anugerah Tuhan menyertai Anda sekalian. Karena saudara taat dan patuh kepada firman. Diberkatilah engkau sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat-berkat Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang diberkati mengaminkan. Amin.